Berjumpa lagi dengan saya Saryati Diana melaporkan bahwa hari ini sedang berlangsung acara Sekolah Pemikiran Ekonomi oleh Lembaga Pers Mahasiswa Invest Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Wali Songo Semarang, di mana materi pertama disampaikan oleh Bapak Arif Afendi, SEMSC, dengan materi mengenai sistem ekonomi kapitalis di masa pandemi COVID-19. Berikut screen recording yang bisa kami tampilkan untuk insan media. Barat hanya diberikan izin beberapa hektar gitu ya, kemudian dalam proses pembangunannya dia bisa membangun ribuan hektar dan iklannya di TV pun gencar gitu, sampai iklan anak kecil pun bilangnya saya mau pindah ke Mekarta. Teman-teman kalau dari sampai mau arah Jakarta atau sebaliknya itu pasti ada welcome ke Mekarta dan lain sebagainya. Itu bukti bahwa pemilik modal bisa melakukan segalanya, meskipun izin yang diberikan untuk pembangunan itu Bupati Bekasi ya, itu kan ternyata dia 7 miliar ya. Dia tangkap tangan, kemudian pada saat hamil mengandung hamil besar, kemudian dia dipenjara dan lain sebagainya. Itu bukti bahwa kapitalisasi itu memang merusak segalanya. Orang yang punya duit banyak itu dia bisa menjalankan semuanya. Kapitalisasi tidak hanya di bidang manufaktur dan lain sebagainya. Begitu juga dengan kapitalisasi di bidang pendidikan. Banyak kok sekarang sekolah-sekolah swasta yang harganya jauh lebih mahal ya. Bahkan SD, TK, SD, SMP, SMA itu mahal. Jauh lebih mahal daripada kita kuliah di UIN Wali Songo ya. Kira-kira seperti itu. Pendidikan itu kan fungsinya mencerdaskan kehidupan bangsa. Tapi dengan dikapitalisasikan oleh pemilik modal, pendidikan dijadikan sebagai ladang untuk mencari uang. Cek saja, pengusaha besar hampir punya universitas. Bagri Group itu punya Universitas Bagri, gitu ya. Kemudian Sampurna juga punya dan lain sebagainya, banyak sekali. Itu kapitalis. Nanti yang akan kita bahas. Kemudian kita itu yang mana? Kita itu kapitalis atau sosialis? Atau kita campuran, sampai kapitalis, sampai sosialis. Di campuran itu ada turunan sebenarnya. Kita kenal ekonomi kerakyatan atau ekonomi Pancasila yang hanya 5 tahun sekali mengusut pada saat tahun 1999. Semuanya itu ngakunya Indonesia itu ekonomi kerakyatan dan lain sebagainya. Kalau itu diserahkan oleh rakyat dan lain sebagainya. Sesuai dengan di penilaian sebagainya. Ketika mereka jadi akan kembali ke kapitalisasi, mereka ngurung semuanya dan lain sebagainya, dia dana dan lain sebagainya, pemilik modal datang dan sebagainya, mereka investor datang, kemudian bikin perusahaan di kita, kemudian nanti lowongan kerja akan terserap dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua adalah selain ekonomi kerakyatan, turunannya lagi dari ekonomi Islam. Nah ini teman-teman yang ekonomi Islam. Jadi nanti pertanyaannya adalah pembangsih ekonomi Islam itu untuk apa? Nanti mungkin akan dibahas di pertemuan besok ya, karena yang Oke, next. Nah, ini karakter kapital itu seperti ini, Bang. Nah, kemudian pertama adalah kegiatan ekonomi sebagai dilakukan swasta, mesti swasta. Makanya istilah 96 itu semuanya swasta. Kita tahu ya, ada Podomoro Group dan lain sebagainya ya, Salim Group dan lain sebagainya dengan Indo Food gitu ya. Kemudian Budi Hartono bersaudara Group dan lain sebagainya, dan jadi dan lain sebagainya, itu kan bagian dari swasta. Banyak sekali yang tidak bisa sebutkan di sini. Makanya ketika presiden itu selayatan ke luar negeri, itu pasti yang besarnya adalah harapannya adalah investor mau datang ke Indonesia, kemudian invest. Harapannya ketika mereka invest, kemudian menjadikan pabrik, tenaga kerja terserap dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya adalah kepentingannya, itu kepentingan individu. Ini check interestnya itu mesti kepentingan individu, nggak mungkin kepentingan bersama. Kalau kepentingan individu, maka motifnya itu mesti motif return. Jadi mencari keuntungan yang tinggi. Istilahnya itu high return. Kita teman-teman tahu ya, akhir-akhir ini pada saat COVID ini, kita disuguhi berita-berita TKA datang di Sulawesi Utara itu ya. Yang kemarin viral, dan demo dan sebagainya, kemudian dengan bermarah-marah dan sebagainya. Saat orang pribumi kehilangan
pekerjaan banyak sekali tenaga kerja asing dari luar yang datang. Motifnya itu high return. Tidak mungkin orang usaha itu mesti pengennya adalah untung yang besar. Karakter selanjutnya adalah adanya persaingan bebas dalam perekonomian. Karena adanya persaingan bebas, maka yang punya modal besar pasti akan semakin kuat. Makanya relasi gitu ya, yang kaya makin kaya, yang miskin semakin miskin. Kenapa? Yang kaya makin kaya. Yang kaya itu karena dengan modalnya yang besar, dia bisa melakukan apa saja. Dia bisa mengoperasikan apa saja, bikin pabrik dan lain sebagainya, buka cabang dan lain sebagainya. Terus peran negara bagaimana dalam sistem kapitalis ini? Ternyata peran negara kita itu sangat kecil, dimanapun itu peran negara itu mesti kecil pada kapitalis. Beda dengan sosialis. Kalau sosialis tadi yang saya bilang, semua diterapkan oleh negara, dikelola oleh negara, semua masyarakatnya adalah negara. Kalau kapitalis ini berbalik, peran negara itu kecil. Negara hanya memberikan apa? Regulasi saja ya. Maksudnya ada peraturan-peraturan yang antara pusat itu istilahnya itu undang satu jagat oleh pemerintah. Jadi peraturan-peraturan yang antara pusat dan daerah itu bertentangan hingga diusul jadi satu jadilah undang-undang satu jagat kemarin yang demo oleh para pekerja ya, karena itu merugikan pekerja karena hak cuti dan sebagainya dilakukan, apalagi perempuan ya nanti cuti menikah, cuti hamil, cuti melahirkan, cuti dan sebagainya kan ya. Ya ketika kita bicara kapitalis itu kita bicaranya adalah tidak manusiawi gitu. Zaman maju itu kan sekarang serba modern, mungkin harusnya kan yang manusia mengekstrim, manusia yang mengekstrim, manusia yang mengikuti ya, teknologi mengikuti. Manusia sekarang disuruh untuk mengikuti teknologi, mungkin nggak boleh mengikuti. Jadi manusia yang disebut namanya dalam teman-teman kalau punya saudara kerja di pabrik itu kan sampai 3 ya, di 1 itu dari jam 7:30 sampai jam 4, di 2 itu jam 4 sampai jam 11, 3 itu jam 11 sampai 14 itu muter terusnya, itu kan tidak masalah, itulah jeleknya kan. Apa pentingan di mau kita produksi yang kemudian dia permasalahan plastik yang jadi sejak lama dikonstruksi secara bulan mengundang sebetulnya bahwa mengumpulkan kaum begitu sekarang proses itu meskipun karyawan ya, karena sudah bisa menang kali tidak cepat dan bintang dan sebagainya. Pokoknya itu kan sosial itu dua kali diperpanjang kemudian harus ditetapkan. Kayaknya sekarang kan sudah 2 kali diperpanjang kemudian diberhentikan, alasannya adalah pengurangan karyawan dan lain sebagainya. Nanti mereka disuruh mendaftar kembali. Jadi prosesnya begitu terus. Next Mbak, itu kita sedikit tentang kapitalis. Next. Oke, nah ini keunggulannya dasar dari kesempatan untuk berusaha. Kalau teman-teman punya uang banyak, silakan kalian berusaha bikin pabrik apapun itu kemudian juga silahkan semacam itu. Makanya kalau saya itu kan yang banyak sekali bidang ya, sekolah MNC Group itu punya media TV, kemudian punya universitas yang sakit, jalan tol, punya properti dan lain sebagainya. Kemudian transport gitu ya, punya Trans TV, Trans 7, kemudian punya Carrefour, Transmart, Trans Studio, T-Com, Trans Mega, Metal dan sebagainya. Kemudian terus tadi yang lain punyanya kemudian. Sama yang ketiga adanya eksploitasi, pasti adanya penindasan. Tadi seperti saya bilang di awal tadi, Perspektif 1, 2, 3 itu bagian dari eksploitasi sebenarnya. Kemudian outsourcing itu bagian dari eksploitasi. Outsourcing itu kan yang kalau dia masih ada, nantinya dia akan pakai terus, sudah tua dia akan dicampakkan di saja. Campakkan ya kayak kalian dicampakkan campakkan begitu saja, karena kurang tenaganya sudah nggak bisa dipakai, orang sudah nggak produktif. Orang kalau seiring dengan pertambahan usia itu semakin produktifnya berkurang ya, umur 40, umur 50 itu semakin berkurang, makanya eksploitasinya itu. Kemudian ada pemerataan pendapatan,
sebagainya. Nah, orang berlomba-lomba mencari keuntungan. Coba bayangkan, yang punya perusahaan sama yang bekerja. Yang bekerja itu kan dari bayar berapa tuh? Ya paling 75.000 karyawan. Paling bulan itu paling kata Materi yang kedua akan disampaikan oleh Ibu Anis Fitria, SEI MSI, yang akan menyampaikan materi mengenai sistem ekonomi Islam di masa pandemi COVID-19. Berikut screen recording yang bisa kami suguhkan untuk Insan Media. Mbak Diana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengarkan ya teman-teman ya. Terima kasih teman-teman keluarga Bala Invest, terima kasih waktunya karena hari ini, siang ini telah mengundang saya pribadi untuk diskusi bareng sebenarnya teman-teman tentang laju ekonomi Islam di tengah pandemi lah, kurang lebih seperti itu teman-teman. Nah teman-teman, sebenarnya sebelum kita mulai saya akan mention sedikit bahwa sebenarnya adanya kasus COVID ini ya, COVID-19 ini memang adalah sebuah KLB atau kejadian luar biasa yang bahkan Bani sendiri belum pernah mengalami kan selama hidupnya. Meskipun memang kasus-kasus wabah seperti ini sudah pernah ada, tetapi memang untuk COVID ini di era milenial ini hal yang baru. Nah, teman-teman, bagaimana posisi ekonomi Islam dapat mempunyai ruang di tengah pandemi ini, atau ekonomi Islam ikut terpuruk di tengah pandemi ini, atau bahkan ekonomi Islam bisa menjadi solusi. Nah, ini nanti tergantung kita perspektif. Makanya nanti kita diskusi saja teman-teman. Nah, menurut Bu Ani sendiri, ekonomi Islam di masa pandemi ini memang terdampak. Jadi tidak hanya sektor-sektor kesehatan, sektor layak itu yang memang salah satu yang terdampak di masa pandemi ini adalah sektor ekonomi. Ini ekonomi secara umum dulu. Bahkan Ena Kasali, salah satu guru besar ekonomi di UI, menyebutkan bahwa dalam kasus COVID ini itu agak aneh. Kenapa tokoh atau dokter-dokter di bidang kesehatan itu tidak bisa duduk bareng dengan para pemikir ekonomi secara umum, sehingga akhirnya pemerintah mengeluarkan kebijakan yang kadang antara ekonomi dan kesehatan itu berseberangan. Contoh kecil begini teman-teman, ketika suatu wilayah menerapkan lockdown, itu kan dikajinya hanya dari segi kesehatan, karena izin dari lockdown itu dari Kementerian Kesehatan. Apakah sebuah daerah itu boleh di lockdown atau tidak, itu kan dari Ristek. Oke, meskipun itu memang iya, tetapi kenapa antara pihak kesehatan atau dokter dalam hal ini dengan ekonomi selalu tidak bisa duduk bareng? Seharusnya duduk bareng bagaimana mencari win-win solution seperti itu. Nah, ekonomi Islam sendiri salah satunya terpuruk, bahwa di Indonesia kalau kita bicara ekonomi Islam itu pasti masih kiblatnya adalah perbankan syariah. Perbankan syariah sendiri kita tahu bahwa mau tidak mau juga sangat terdampak. Contohnya pembiayaan, fundraising, lending dan lain sebagainya sangat terdampak. Beberapa webinar telah digelar, teman-teman mengikuti bagaimana ekonomi Islam atau perbankan itu akan mengalami restrukturisasi bahasanya ketika nanti sudah new normal kan, karena banyak pastinya
nasabah itu yang akan. Nah, salah satu aspek yang diantisipasi dalam ekonomi Islam adalah teman-teman dalam hal nanti setelah kita mengalami COVID ini adalah lonjakan kasus ekonomi syariah, terutama perbankan syariah. Nah, ini yang lagi benar-benar masuk telepon. Halo? Halo, jelas lagi ya Mak Fir, tadi ada telepon masuk. Bisa dilanjut ya? Bisa, Bu. Maaf, tadi ada telepon. Jadi gitu teman-teman, jadi salah satu isu menarik yang tidak ketika setelah selesai COVID adalah tentang pengadilan ekonomi syariah, di mana lonjakan kasus-kasus ekonomi Islam kasus-kasus perbankan syariah itu akan melonjak. Itu sudah diprediksi oleh banyak pihak. Contohnya bagaimana orang yang membayar utang, nanti apakah dia menempuh jalur ketika berselisih dengan perbankan, apakah perbankan syariah ya mau menempuh jalur pengadilan yang sekarang pengadilannya di PKK atau mau menempuh jalur istilahnya pengadilan syariah. Teman-teman yang mungkin semester atas sudah pernah dapat mata kuliah arbitrase ya, teman-teman. Nah, kemudian sektor yang kedua di ekonomi Islam yang lumpuh selain perbankan syariah adalah sektor tentang sektor usaha syariah, di mana mau usaha syariah mau konvensional semuanya tidak luput dari gerisan COVID ini, teman-teman. Contoh kecil adalah contoh hotel syariah, wisata syariah, itu semua perdagangan syariah bahkan wisata syariah pasti semua kena dampak dari COVID ini. Nah, sehingga teman-teman terutama sektor wisata syariah yang sekarang kemarin sebelum COVID sedang digalakkan ya teman-teman. Ada wisata syariah yang tentunya di dalamnya ada hotel syariah, penginapan syariah dan lain sebagainya. Ini sangat terpukul terhadap adanya COVID ini. Selanjutnya teman-teman, yang ketiga adalah bagaimana lembaga zakat ini, kita bicara ekonomi Islam adalah kita salah satunya kita umumnya punya lembaga zakat atau lembaga siswa. Nah, jauh sebelum adanya COVID, siswa ini kan sudah misalnya sudah mempunyai dana untuk penanggulangan ini. Nah, ternyata setelah beberapa kali ikut webinar dan beberapa kali baca bahwa memang COVID ini muncul semuanya. Salah satunya ekonomi Islam karena sektor UMKM. Tetapi ada hal yang suatu harapan atau suatu kelebihan yang kita bisa banggakan dari ekonomi syariah itu sendiri. Bahwa dalam ekonomi syariah itu ada siswa yang teman-teman zakat ya, infak sedekah dan zakat. Ada sistem ini itu sudah ada sebelum adanya COVID. Sehingga ketika adanya COVID ini sebenarnya ada pertolongan darurat dari sesuatu yang memang sekarang sudah digalakkan, di mana bahwa ketika dulu penerima zakat atau jangan zakat lalu infak sudah itu untuk orang-orang miskin atau orang-orang fakir, maka sekarang bisa diarahkan dana infak dan sembako ini untuk teman-teman atau orang-orang yang tidak bisa membayar hutang. Itu contohnya. Belum lagi teman-teman sebenarnya adanya COVID ini juga menguntungkan perbankan. Jadi perbankan syariah ini sudah benar-benar diisi, teman-teman. Teman-teman kalau pernah membaca tentang kasus krisis 98, di mana krisis 98 ini sangat buruk ekonomi Indonesia. Nah,
salah satu yang tidak tergerus oleh krisis 98 adalah hadirnya perbankan syariah saat itu. Perbankan syariah dianggap mampu mampu bertahan ataupun keluar dari krisis 98. Karena apa? Karena pada 98 perbankan syariah sudah menerapkan bagi hasil. Kok bisa Bu? Kok krisis hasil bisa menyelamatkan krisis 98? Dan saat itu di perbankan konvensional banyak maka perbankan syariah sudah menggunakan bagi hasil di mana ada unsur ta'awun ataupun tolong menolong dalam perbankan syariah. Sebenarnya ketika ada bagi hasil, kalau memang usahanya rugi, ya bank harus rugi meskipun prakteknya kurang ya teman-teman, tetapi paling tidak di perbankan syariah itu kalau mungkin tidak bagi rugi tetapi bagi hasil ataupun dalam bagi hasil tidak bisa disamakan dengan bunga ya, itu bisa diturunkan dengan aset begitu. Jadi COVID ini seharusnya perbankan syariah juga punya solusi-solusi ataupun punya suplemen-suplemen untuk nasabah ataupun para perbankan syariah sehingga orang aktif. Jadi ini memang kita sangat perlu ingat, maksudnya dampak, tapi itu sebagai investasi. Oh, ketika masa pandemi ternyata orang yang punya yang memiliki hutang di perbankan syariah itu jauh lebih ringan karena ada unsur-unsur itu sendiri. Meskipun teman-teman memang dalam perbankan aturan nasional sendiri ada spekulasi terhadap ini ya teman-teman, terhadap pembiayaan syariah, nah pembiayaan umum. Kemudian teman-teman sebenarnya karena saya bidangnya lebih banyak ke UMKM, jadi nanti saya akan membahas tentang banyak UMKM ataupun lembaga-lembaga syariah, bisnis syariah yang bagaimana posisi bisnis syariah ketika di masa pandemi ini. Nah ini akan menjadi titik berat saya karena memang saya lebih banyak untuk berbicara di UMKM. Nah teman-teman sebenarnya UMKM maupun mau bisnis syariah maupun bisnis konven itu sudah ada peraturan sendiri mengenai COVID ini, yaitu UU nomor 20 tahun 2020. Disebutkan bahwa apa sih UMKM itu, teman-teman belum tahu. UMKM itu sebenarnya adalah singkatan dari usaha mikro kecil menengah. Ini tidak hanya singkatan sederhana, tapi ini ada mikro adalah usaha yang memiliki kekayaan bersih paling banyak 50 juta. Nah, dan hasil penjualan per tahun yaitu tidak lebih dari 300 juta. Jadi teman-teman kalau punya usaha, omset ya teman-teman, omsetnya per tahun di bawah 300 juta itu masuk mikro, usaha mikro. Nah, yang kedua, usaha kecil. Jadi yang paling kecil itu mikro, yang kedua itu kecil. Usaha kecil itu teman-teman, apa yang disebut usaha kecil? Usaha yang pendapatan semuanya atau omset per tahun yaitu 300 juta sampai 1,5 miliar. Jadi teman-teman kalau punya usaha di atas 300 juta dan teman-teman punya omset 1 miliar per tahun teman-teman, maka teman-teman usahanya sudah masuk terhadap usaha kecil, bukan mikro lagi. Yang ketiga yaitu usaha menengah. Usaha menengah itu sendiri adalah usaha yang memiliki omset rata-rata di penjualan itu di atas 2,5 miliar sampai 50 miliar. Itu juga kategorikan sebagai usaha kecil. Nah, teman-teman, kemudian bagaimana kondisi UMKM di masa pandemi ini? Teman-teman bisa melihat ya bahwa sekarang sudah mulai normal di lumayan. Nah, ada beberapa sebelum new normal hampir semua usaha terutama usaha UMKM itu sepi karena terkait apa? Kita tahu teori permintaan ya, karena daya beli menurun maka penawaran otomatis menurun, ataupun karena permintaan menurun maka
penawaran itu juga ikut menurun. Itu kan teori umum permintaannya. Dan kan teman-teman jadi sebenarnya usaha itu kan juga pengaruh terpengaruh bukan terpengaruh oleh teman-teman yang melakukan konsumsi. Contoh begini, orang-orang teman-teman sektor usaha itu yang belanja itu contohnya dari pegawai teman-teman. Sedikit cerita bahwa untuk ASN tahun 2020 ini gaji ke-13-nya mundur. Nah, itu kan sangat mempengaruhi perekonomian teman-teman. Karena biasanya uang yang dibuat untuk belanja, biasanya untuk belanja ke UMKM dan lain sebagainya, itu tidak keluar. Dan jadi cerita bahwa hampir semua APBN, APBD, bahkan kampus kita sendiri teman-teman, ulang wali semua, dana itu sebenarnya kan dana udah turun dari pusat, karena dana pendidikan sudah turun. Nah, karena ada COVID ini, semua dikembangkan ke pusat, teman-teman. Jadi, daerah kampus itu tidak punya anggaran belanja. Akhirnya ini sangat memperburuk sektor-sektor mahal. Kan ya, anggaran semua tidak ada, ditarik ke atas semua, sehingga teman-teman bisa tidak bisa belanja bahkan seperti itu. Nah, akhirnya teman-teman, pemerintah melakukan relaksasi baik itu pajak maupun angsuran dan lain sebagainya. Nah, ketika pemerintah sebetulnya sudah mengeluarkan tentang Perpu atau peraturan pemerintah undang-undang tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas keuangan. Nah, ada sebuah penelitian sederhana teman-teman. Ketika saya membaca bahwa ketika COVID itu apa sih yang dilakukan oleh masyarakat atau kita biasanya, yang pertama ternyata 54% masyarakat itu banyak menonton TV atau nonton YouTube. Nah, termasuk teman-teman ya kan, ketika teman-teman lockdown ini kemarin banyak kan teman-teman banyak yang nonton TV atau YouTube. Selebihnya ada yang menuliskan di rumah, suka berhibur di rumah, baca buku itu hanya sekitar 14%. Nah, tapi ini yang membuat teman-teman sektor usaha akan contohnya seperti itu. Contoh kemudian adalah adanya istilah nanti akan ada pivot bisnis kemarin teman-teman. Apa itu pivot bisnis? Ketika masa pandemi kemarin, orang-orang para pengusaha kecil UMKM itu syariah maupun non syariah itu melakukan pivot bisnis. Apa itu pivot bisnis? Pivot bisnis adalah mengganti usaha secara cepat. Contoh orang yang biasanya jualan, seumpama jualan undangan, percetakan, dia beralih menjadi pengusaha makanan. Karena makanan lebih diminati ketika masa pandemi. Nah, itu pivot bisnis. Seumpama teman-teman punya teman, awalnya jualan seumpama baju, tiba-tiba di masa pandemi ini kita jualan karena pekerjaan kita dianggap lebih banyak konsumennya di masa pandemi ini. Nah, itu namanya pivot bisnis teman-teman. Nah, tapi jangan pesimis adanya ini. Tadi saya sudah menyebutkan bahwa ekonomi itu sangat punya andil ketika masa pandemi ini. Salah satunya adalah kita punya lembaga siswa dapat infak sembako dan makan. Basis pemberdayaan ekonomi kita ataupun dana infak sembako, karena memang basis pemberdayaan ekonomi biasanya pakainya waktu zakat, bisa pun pakainya zakat itu pun sangat ketat. Jadi jangan kira kalau dana zakat itu sangat susah untuk pembiayaan tertentu. Ada itu cuman untuk jabatan produktif itu sama sedikit. Nah, selanjutnya teman-teman ada harapan baik ketika ini sudah masa new normal. Apa itu masa new normal? Sekarang kan sudah bisa keluar minimal itu dengan protokol kesehatan. Ada beberapa sektor bisnis syariah ataupun syariah yang akan pandemi, ada duet maut yang sangat mematikan antara Shopee dan internet banking. Jadi kalau orang di rumah itu kalau sudah punya Shopee dan internet banking itu sudah selesai lah, sudah
udah bisa apa aja bahasanya gitu. Nah ini yang memang marketplace syariah belum bisa sebentar Shopee dan lain kalau Shopee di Bukalapak. Jadi teman-teman jangan pesimis ketika kalau saya berani mengomentari tentang ekonomi Islam di masa pandemi, sebenarnya kalau dikatakan apakah terdampak, sangat terdampak. Ekonomi Islam juga sangat terdampak, tapi ini juga bukan ujian pertama bagi sistem ekonomi Islam di Indonesia. Sudah pernah ada hantaman krisis 98 yang juga itu pernah menghantam perbankan syariah kita. Nah, dari itu mungkin kita bisa ini aja ya, bisa diskusi aja ya, apa namanya, biar lebih enak gitu. Mungkin teman-teman silahkan kalau ada mau tanya. Sekian materi pada hari pertama pada acara Sekolah Pemikiran Ekonomi tahun 2020 oleh Lembaga Pers Mahasiswa Invest Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Jangan lupa bersyukur atas ilmu hari ini, semoga bermanfaat, selalu stay safe dan tetap jaga kesehatan. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.